Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwataddin afidakumullah, saudaraku, sobat Aqias, Bapak Ibu yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur, minimal wujud syukur di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik di dunia ini, menjadi teladan yang abadi bagi kita semua, manusia yang dicintai oleh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh lepas lisan ini untuk kita basahi mengucapkan salam dan salawat kepada beliau, dan mudah-mudahan salam dan salawat kita diterima sama Allah sehingga bisa menjadi syafaat bagi kita nanti di akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwataddin afidakumullah, Bapak Ibu, Mas, Mbak, adik-adik yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Tema yang ingin saya sampaikan pada kali ini, kajian di channel YouTube Dar Al-Kai Surabaya yang terbaru, adalah wahai anakku, kau harapan satu-satunya sebagai penyambung amalan yang putus. Andai kita ini bukan guru yang bisa berjariah, artinya kita bukan seorang guru yang dengan ilmunya bisa kesana kemari menebarkan kebajikan misalnya, bukan seorang ustadz yang selalu memberikan tiap hari pengajian, ilmu dan lain hal yang bermanfaat bagi masyarakat misalnya, bukan kiai yang punya pesantren misalnya, yang bertahun-tahun santrinya kalau dihimpun bisa menjadi puluhan ribu bahkan ratusan ribu misalnya, dari generasi ke generasi. Atau kita andai bukan seorang pengusaha atau seorang yang kaya raya yang dengan kekayaannya bisa mewakafkan hartanya fisabilillah, bisa menginfakkan hartanya fisabilillah, sehingga bisa menjadi amal yang terus mengalir dalam kehidupan di dunia dan juga sampai di akhirat, ya akan menjadi lebih rugi lagi kalau umpamanya kita bukan seorang guru, bukan kiai, ya enggak, bukan ulama, bukan pula orang kaya, terus nggak punya anak misalnya gitu kan ya. Maka kita nggak punya harapan untuk bisa menyambung amalan kita yang telah kita tinggalkan di dunia ini terus sampai ke akhirat, nggak punya harapan. Jadi kalau kita toh bukan guru yang baik, yang dalam arti kita punya ilmu yang luar biasa, kita tebarkan kemana-mana, kita share kemana-mana ilmu, atau kiai yang punya santri tiap tahun terus bergulir dari generasi ke generasi misalnya, kan ya, sampai wafatnya pun dalam kondisi seorang kiai dan dalam pesantren wafatnya, sehingga dia punya amal jariah yang luar biasa itu misalnya. Atau seandainya kita bukan seorang kaya raya yang dengan kekayaannya infak fisabilillah yang kencang luar biasa misalnya, maka sudah tentu kita berharap dengan anak kita gitu kan. Anak kita lah yang nanti akan bisa menjadi penyambung amalan kita yang kita nggak mungkin bisa beramal lagi karena kita telah menghadap kepada Allah. Maka anak kita itulah satu-satunya harapan kita. Itu yang saya maksud dengan tema wahai anakku, kau harapanku satu-satunya sebagai penyambung amalan yang terputus. Itulah pula kenapa para nabi berharap punya anak, karena bisa menyambungkan amalan-amalan yang terputus. Ketika nabi-nabi itu atau manusia itu sudah nggak lagi ada di dunia, yang diharapkan adalah generasi penerusnya, itu anaknya. Itulah sampai kemudian Nabi Zakaria juga begitu, Zakaria juga memohon supaya punya anak sampai sepuh gitu kan ya, sehingga ada Yahya, Nabiullah Yahya alaihissalam yang bisa meneruskan. Banyak Nabi Musa juga demikian terus ya, sampai Nabi Isa. Nabi Ibrahim sebelumnya jauh juga berdoa kepada Allah,
Dan kalau doa Nabi Ibrahim diabadikan dalam Al-Quran, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, anugerahkan kami anak dari golongan orang-orang yang soleh. Itu konon katanya itu 40 tahun lebih Nabi Ibrahim berdoa supaya mendapatkan anugerah dari Allah anak yang soleh, karena hanya itu harapannya untuk bisa menyambung amalan beliau yang kalau beliau meninggal dunia terputus, sudah nggak ada lagi misalnya. Anak itu, saudaraku, yang bisa menjadi harapan satu-satunya. Sekaliber Nabi Muhammad SAW pun sangat senang dengan anak-anak. Di antaranya adalah putranya sendiri yang bernama Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah, itu dari rahim Kiptiyah, Sayyidah Kiptiyah. Itu sangat senang. Dan ketika itu dipanggil sama Allah yang namanya Ibrahim, putra beliau itu, nangis tuh Nabi Muhammad. Karena memang anak itu menjadi permata hati, permata jiwa bagi orang tua. Dan yang lebih hebat lagi, yang lebih penting lagi, anak itu bisa menjadi penerus amalan yang keputus ketika kita menghadap ke akhirat, menghadap Allah Rabbul Alamin. Kenapa kita harus punya anak yang benar-benar bisa menjadi penerus kita, gitu kan? Kenapa para nabi berdoa? Kenapa Nabi Ibrahim sampai berdoa seperti itu? Karena memang anak yang soleh itulah yang nanti akan bisa mengangkat derajat kita, tidak hanya di dunia. Yang lebih penting itu adalah mengangkat derajat kita nanti di akhirat. Kalau amalan kita tuh biasa-biasa saja, Bapak Ibu hafizakumullah, di dunia itu amalan kita biasa saja. Salat kita tuh biasa saja, ibadah kita tuh biasa saja, puasa kita biasa saja, nggak nemen-nemen gitu loh. Maksudnya puasa cuma Ramadan doang gitu kan. Ngaji Quran juga biasa saja. Tapi kalau anak kita benar-benar itu soleh atau soleha, Masya Allah, itu yang akan mengangkat kita. Itu yang nyeret kita nanti berada di surga satu tingkat gitu loh. Kalau kita berada di bawah, di atas, ditarik ke atas sama anak kita. Lihat saudaraku ikhwata dinafidakumullah dalam surat Ar-Ra'd ayat 23. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 ini yang membuat saya pribadi bergembira membaca ayat ini, dan saya berharap Anda juga begitu. Bersemangat nih untuk bisa memberikan pendidikan kepada anak, karena hanya itu satu-satunya harapan kita ketika kita nggak punya apa-apa, nggak punya duit untuk infak fisabilillah, untuk mewakafkan masjid, untuk mewakafkan pesantren, gitu kan, nggak punya apa namanya, nggak punya ilmu yang bisa ditebar kemana-mana, gitu kan, itu menjadi investasi yang luar biasa yang kelak akan menjadi apa namanya, pahala yang gede di sisi Allah Rabbul Alamin untuk kita misalnya. Maka anak itu, karena di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 23, surat Ar-Ra'd ayat 23 ini Allah menyatakan jannatu adani yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Jannatu adan, surga adan, yadkhulunaha, mereka masuk ke dalamnya. Mereka, kita ini bisa jadi masuk ke dalam surga itu. Wa man salaha min abaihim, dan bersama dengan orang-orang soleh dari kalangan orang-orang yang mereka cinta, seperti bapak-bapak mereka, ayah-ayah mereka, ibu mereka, orang tua mereka, wa azwajihim, dan istri mereka, wa dzurriyyatihim, bahkan yang ke bawah, anak cucu juga ke bawah tuh ke surga. Jadi dari ayat ini sampai Ibnu Katsir menyatakan, memberikan komen ketika sampai pada teks kalimat wa man salaha min abaihim, wa man salaha min abaihim, beliau menyatakan begini, Allah mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai di dalam surga, yaitu bersama orang tuanya, bersama istri dan anak keturunannya yang ke bawah. Selama mereka mukmin dan memang layak untuk masuk surga, itu diangkat. Sampai-sampai Allah mengangkat derajat yang rendah, kata Ibnu Katsir nih mengomentarin ayat tersebut, ke tempat yang tinggi yang sama, tanpa mengurangi dirinya sendiri yang angkat itu, tanpa mengurangi anak itu. Maka dari ayat ini, saudaraku ikhwata dinafidakumullah, maka anak soleh dapat mengangkat derajat kita. Jadi seperti tadi saya katakan, bisa jadi amalan kita biasa-biasa saja di dunia, selama kita hidup di dunia, sholatnya biasa, ngaji Quran ini malah gak iso, ya kan ya. Masya Allah bisa keangkat nih oleh anak kita, kalau anak kita ngaji Qurannya oke, kan begitu kan ya.
apalagi sampai hafal Quran gitu kan ya, ngajinya bagus, salat, awaldu, aduh indah itu saudara. Itu yang bisa mengangkat derajat kita nanti di akhirat. Kalau toh kita nggak ngangkat derajat di dunia, mereka nggak ngangkat derajat kita di dunia, di akhirat gitu kan ya, angkat kita. Insyaallah saudara ikhwatadina fidhakumullah. Ada sebuah hadis ya dalam riwayat Imam Ahmad itu disebutkan begini, innallaha azza wa jalla la yarfa'ud darajah lil abdis salih fil jannah fayaqul ya rabbi anni li hadhihi fayaqul bistighfari waladika lak. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha agung dan maha mulia, la yarfa'ud darajatal aliyah, la yarfa'ud darajatal lil abdi, sungguh akan mengangkat derajat seorang hamba as-salih fil jannah, mengangkat derajat lebih tinggi lagi. Fayaqul, seraya berkata, maaf, si hamba yang diangkat derajatnya tinggi ini kaget gitu loh. Kaget, yang awalnya dia nganggap saya ini amalan biasa-biasa saja di dunia, lah kok tiba-tiba berada di tempat yang tinggi di surga Aden gitu kan ya, tinggi banget gitu kan ya. Ini aneh gitu kan. Fayaqul, maka kemudian mereka berkata, ya Rabbi anni li hadhihi, kenapa saya bisa ada di sini gitu loh. Kenapa saya bisa ada di sini ya Rabb? Kenapa saya bisa berada di derajat yang tinggi? Maka fayaqulu, dijawab oleh malaikat, hadza bistighfari waladika lak. Kalau saya dapat riwayat dari guru saya itu ada kata-kata hadza. Tapi kalau di sini di riwayat Imam Ahmad tidak ada kata-kata hadza dan langsung bistighfari waladika lak. Ini disebabkan oleh istighfarnya anakmu untukmu kepada Allah. Jadi ketika anak kita itu berdoa, Rabbi firli wali walidayya rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Masya Allah, nikmat tuh bagi kita orang tua. Kenapa nikmat? Itu yang ngangkat derajat kita tuh. Sederhana doanya, nggak Rabbi firli. Itu diajarkan di anak-anak TPQ, di TPA ya nggak ya? Itu anak-anak kita terbiasa ini kan. Ketika saya tanya ke anak saya, sering doain saya nggak? Nah, sering. Gimana doanya? Ya saya baca Rabbi firli wali walidayya rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Anak saya juga yang perempuan juga begitu tuh. Ya saya doain itu pakai itu kok Rabbi firli. Saya senang banget dengan. Saya biasa-biasa saja amalan saya di dunia. Saya masih berharap dengan anak saya ini kan. Makanya ya kita harus benar-benar mampu bisa mendidik anak itu yang oke gitu, karena itu investasi yang luar biasa untuk kita di dunia dan di akhirat. Kadang-kadang kita ini fokus mendidik anak untuk meraih investasi derajat di dunia saja. Maksudnya apa Ustaz? Ya contoh misalnya ada anak yang masuk perguruan tinggi terkemuka, pinter, cerdas, dapat penghargaan dari sana sini, itu kan derajat orang tua juga ya. Tapi di dunia kan begitu ya. Di dunia belum tentu juga di akhirat ya enggak ya. Artinya tetapi kalau dia ngajinya oke, soleh, ya di dunia juga ngangkat derajat orang tua, di akhirat juga ngangkat derajat orang tua. Itu nikmat. Fabi ayyallahi rabbikum tukadziban. Itu nikmat mana yang tidak kita dustakan ya. Makanya saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, benarlah yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal itu masyhur populer hadisnya, idza matal insanu inqata'a anhu amaluh illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila meninggal dunia seseorang manusia, inqata'a anhu, maka terputuslah darinya amalannya, illa min salasatin, kecuali 3 hal. Sadaqatin jariyatin, min sadaqatin jariyah, yaitu sedekah infak tadi itu kan ya, orang kaya berinfak yang tadi saya katakan. Au ilmin yuntafa bihi, atau ilmu yang bermanfaat itu ya, ilmu yang ditebar kemana-mana. Jadi kiai itu luar biasa loh, jadi ustadz itu juga luar biasa sesungguhnya, ilmunya kemana-mana. Sebenarnya nggak hanya itu, trainer pun kalau dia memberikan ilmu training yang luar biasa manfaat, itu bisa menjadi amalan yang nggak putus-putus nanti di akhirat tuh saudaraku. Ibu-ibu misalnya kan punya resep masakan kok enak, tuh berbagi gitu, berbagi kepada teman-teman ya, akhirnya
teman-temannya ikut masak dan ternyata suaminya senang gitu. Wah, itu kan menjadi bahagia keluarganya ya. Itu ilmu yang luar biasa ini. Apalagi ilmu agama itu, ilmu dunia aja sudah bisa membuat luar biasa seseorang. Nggak putus-putus tuh amalannya ketika dia udah meninggal dunia, karena ilmunya terus bergerak dari masa ke masa, dari generasi ke generasi itu kan. Yang ketiga apa? Waladin salihin yada'ulah, anak saleh yang mendoakannya. Masya Allah. Ada apa namanya di sini saya tulis di artikel saya. Perhatikan kalimat anak soleh itu berada di bagian terakhir ya. Awaladin salihin yada'ulah. Jadi yang pertama itu kan sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang manfaat, ya enggak ya? Ya, dosen, trainer, macam-macam masuk di sini semua, kiai masuk di sini semua. Terus waladin salihin, anak itu. Jadi anak disebutkan terakhir. Itu seolah-olah ingin memberitahu kepada kita Rasulullah, ketika anak itu yang kita dapat itu benar-benar soleh ya, ketika kita memiliki anak yang soleh, maka ia akan menjadi orang yang suka ilmu, yang bisa menebarkan ilmunya, dan manusia yang selalu bisa berderma ya. Jadi sebenarnya intinya kan di anak soleh itu, bukan di sedekatin jariyah. Maka kalau kita sedekahnya itu adalah lebih fokus bukan kepada yang, bukan berarti yang lain mana dinafikan, tidak. Fokus utama itu prioritas adalah anak itu kan. Karena sedekah kepada keluarga, infak kepada keluarga itu sebuah kewajiban, dan itu nanti akan melahirkan apa? Sifat yang dermawan juga pada diri anak yang soleh, sehingga juga akan bisa menjadi amal jariah yang juga nggak terputus kepada diri kita. Di MLM, multi level marketing, terus bergerak itu. Masya Allah saudaraku, pada diri seorang anak yang soleh berkumpul segala kebajikan di dalamnya yang bisa mengangkat derajat orang tuanya. Anak yang soleh bisa menjadi orang yang bisa berinfak, dengan infaknya bisa jariah, bisa menjadi sedekah jariah. Anak yang soleh punya ilmu, dia bisa nebarkan ilmunya kemana-mana. Aduh, indah banget ya. Ayo saudaraku akhwatadina fidzakumullah, Bapak Ibu, kita harus benar-benar bersemangat untuk bisa mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang bisa menjadi harapan kita satu-satunya. Gimana caranya? Ini pengalaman pribadi saja ya, pengalaman pribadi saja. Jadi pengalaman pribadi juga saya ambil dari berbagai referensi. Saya bukan praktisi trainer parenting ya. Itu adalah teman-teman saya yang pakar-pakar di bidang itu. Silakan Ibu bisa ikutin, Bapak bisa ikutin. Ada Ustadz Jinan, ada Ustadz Misbahul Huda gitu kan ya, yang dari Radio Suara Muslim ya, kolega saya. Itu pinter-pinter tuh mereka itu, Masya Allah, ketika membahas tentang masalah parenting, masalah anak, masalah keluarga, masalah istri, wah luar biasa. Saya cuman norok bunte aja ini, saya cuman ngambil beberapa saja ini. Yang pertama nih, untuk bisa membantu anak yang soleh, ini pengalaman saja nih. Sambil juga saya ambil dari referensi. Yaitu kuatin mental kita sebagai orang tua. Kuatin mental sebagai orang tua untuk mendidik anak yang soleh. Jangan baperan, jangan lemah. Contoh misalnya memondokkan anak, kadang-kadang kita baper tuh, nangis saja. Ibunya nangis. Ya pantaslah anaknya juga nggak kerasan di pondok, ditangisin sama orang tuanya. Kita nggak boleh baper begitu, kita nggak boleh lemah. Ya sudah, terus tegar gitu kan. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam begitu tegar meninggalkan Hajar dan Ismail untuk dididik Allah kan? Di lembah yang tak bertuan tetapi di dekat rumah Allah, Baitullah Al-Muharram. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Kan begitu kata Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat 37. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menitipkan, meletakkan keluargaku dan keturunanku, anakku di sebuah lembah ghairi zar'in, tidak memiliki tanaman, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang disucikan. Karena yakin dididik Allah lah sudah. Itu Nabi Ibrahim itu tegar itu, meskipun hatinya tersayat. Siapa yang tega meletakkan seorang perempuan yang tentu lemah, anak yang masih bayi di tempat tak bertuan itu kan ya. Ya kalau karena bukan perintah Allah nggak mungkin Nabi Ibrahim melakukan itu. Tapi tegar, dan ketegaran Nabi Ibrahim berbuah luar biasa. Hajar menjadi ibu yang sangat solehah, dan putranya yaitu Ismail juga menjadi orang yang soleh. Dan itu
akan menjadi penerus Nabi Ibrahim, risalah Ibrahim, millatah Hanifah itu diteruskan sampai kemudian muncullah Rasulullah Muhammad SAW. Itu karena ketegaran, saudara. Ayo kita tegar. Kadang-kadang kan kita begini nih, kedisiplinan anak juga kita terlalu lemah untuk menerapkan. Kasihan anak kita. Biasanya suami istri berdebat persoalan itu. Misalnya suami bilang, tuh bangunkan anakmu, ayo ke masjid. Loh, saya tas turu iku, Pak. Begitu kan. Itu nugas kemarin tuh, semalam itu pulang jam 1, kasihan. Nanti aja biar sholat di rumah. Kayak begitu itu nggak bener gitu. Itu yang membuat anak menjadi lemah juga akhirnya. Dan kualitas keberimanannya menjadi menurun. Ya harus tegar, saudara. Harus tegar, bangunkan, udah azan subuh bangunkan, nggak peduli dia tidurnya tengah malam atau tidak. Kenapa dia sampai tidur tengah malam? Ini pelajaran. Kalau kita lihat di pesantren, masa jam 3 udah dibangunkan, jam 2 udah dibangunkan, jam 3 udah dibangunkan. Wah, saya pernah itu tidur semalam bersama anak saya ketika di pesantren Al-Amin. Waduh, saya lihat tuh lari-lari, udah ngantuk-ngantuk tidur di masjid. Tapi saya gembira, ya harus begitu memang. Harus begitu. Karena saya pun dididik orang tua dulu, Bapak Ibu juga seperti itu. Wah, sebelum subuh udah dibangunkan. Ditarik-tarik, karena kita mah anak-anak mama tidur saja sambil duduk, tidur. Sampai disiram air begitu. Itu seperti itu di pesantren juga begitu disiplin. Kita nggak boleh lemah. Bukankah para ulama salafus soleh juga tegas dalam seperti itu? Nggak usah, sebelum ke para ulama salafus soleh, Nabi sendiri sudah meminta tegas kita dalam persoalan pendidikan. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in sinin. Bukankah Nabi menyatakan perintahkan anakmu sholat pada usia 7 tahun? Perintah. Jadi kan tegas. Perintah tegas. Kalau nggak mau, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Jadi nggak mau, nanti kalau sudah umur 10 saya tetap gak gelem, baru pukul. Meskipun para ulama menyatakan pukulan di sini adalah ghairul mubarrih, tidak melukai. Pukulan tidak melukai. Pukulan yang mendidik, tidak melukai. Masya Allah, saudaraku. Artinya apa? Kita ketegasan dalam pendidikan itu penting, dan bisa menumbuhkan karakter. Karena yang namanya mendidik itu bukan mentransformasi ilmu saja, knowledge, tapi kalau bisa mentransformasi karakter. Dan transformasi karakter itu adalah dengan ketegasan, bukan kekerasan ya, ketegasan. Contoh misalnya, mungkin Anda kenal namanya Ibnu Abbas, punya murid namanya Ikrimah. Ikrimah ini perawi hadis. Perawi hadis dari kalangan tabi'in. Jadi setelah Nabi kan sahabat-sahabat tabi'in. Nah, ini level tabi'in. Jadi dengan Nabi cuma satu tingkat saja melewatin sahabat, yaitu melalui Ibnu Abbas. Dekat sama Rasulullah, perawi hadis ini. Namanya Ikrimah. Wah, Ikrimah ini nakal. Pas waktu ngaji ke Ibnu Abbas, lari ke sana, lari ke sini. Namanya anak-anak. Dirantai sama Ibnu Abbas. Dirantai sama Ibnu Abbas. Tapi apa jadinya setelah itu, saudaraku? Jadi orang hebat. Ikrimah meriwayatkan ratusan ribu hadis yang lewat siapa? Ibnu Abbas, Ikrimah ini. Jadi kalau di kitab-kitab itu, di kitab-kitab hadis itu ada dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah. Jadi cuma 2 jalur itu kan. Ibnu Abbas ke Rasulullah itu lewat Ikrimah, luar biasa kan. Atau contoh lain nih, saudaraku, yang bawa ketegasan itu bisa menjadi titik balik anak itu menjadi anak yang hebat. Ada Bani Saljuk ya kan ya. Maaf, ada gangguan. Ada pesawat lewat nih. Ada Bani Saljuk. Bani Saljuk ya. Nah, salah satu pahlawan Bani Saljuk adalah Ertugrul. Ertugrul. Turki ini kan ya. Ertugrul itu adalah Turki. Dia pahlawan luar biasa. Jadi kalau Anda ke Turki itu yang dipuja-puja Ertugrul. Sebenarnya Ertugrul dari dinasti Saljukiyah. Tetapi Ertugrul nanti punya anak namanya Utsman Bey. Nah, Utsman Bey inilah yang nanti mendirikan dinasti Utsmaniyah, otonom itu kan ya. Turki otonom itu. Itu yang mendirikan dinastinya adalah Utsman Bey, putra daripada Ertugrul.
Perhatikan Ertugrul sang ayah ketika berwasiat kepada anaknya, ketika anaknya ini mau dititipkan kepada seorang ulama besar, yaitu Edi Beli, ulama besar di Turki pada waktu itu ketika dititipkan pada usia-usia belia, itu pesan Ertugrul kepada Utsman Bey yang terkenal dengan nama Utsman Al-Ghazi, karena dialah yang membabat alas mendirikan dinasti Utsmaniyah, dialah yang kemudian berperang dengan Eropa gitu kan ya. Saudaraku ikhwatuddin hafizahumullah, Utsman Bey ini ketika dititipkan kepada ulama besar Edi Beli, itu Ertugrul berwasiat begini, anakku, kamu boleh bantah saya, tapi jangan kau bantah gurumu. Anakku, kau boleh buat sedih aku, tapi jangan buat sedih itu gurumu. Waduh. Jadi guru harus dihormatin oleh sang anak. Padahal dia Ertugrul, sultan saudaraku. Nggak peduli nih dirinya sultan, kalau sudah ngaji kepada kiai, patuh kiai itu, hei anakku, jangan kau buat sedih gurumu. Begitu tegar saudaraku. Kita, waduh, sudah lapor polisi, anak kita dipukul sama guru. Jangan. Anak kita, Masya Allah. Tapi sebelum saya lanjutin nih, apa nih saudaraku, sebelum saya cerita tentang yang lain, Ertugrul punya anak Utsman Bey. Utsman Bey menjadi pendiri apa? Pendiri Turki Utsmani, dinasti Utsmaniyah. Itu karena didikan yang luar biasa, ketegaran. Sang ayah mendidiknya, menitipkan kepada gurunya Adi Beli. Dan Utsman Bey nanti punya anak Orhan. Orhan punya anak Murad I. Murad I punya anak Bayazid. Bayazid punya anak Mehmed I. Mehmed I punya anak Murad II. Murad II nanti punya anak Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, ternyata Murad II, ayahanda daripada Sultan Muhammad Al-Fatih, juga memiliki karakter yang sama seperti kakek buyutnya Ertugrul kepada kakek buyutnya yang lain, yaitu Utsman Bey. Jadi ketika Murad II mau mendidik Sultan Muhammad Al-Fatih ke pesantren, dititipkan kepada ulama besar pada waktu itu, namanya Syekh Ahmad Al-Qurani. Itu yang namanya Sultan Muhammad Al-Fatih kan nakal, temperamental si anak ini, nuanggal. Dia izin kepada Sultan ini, si Syekh Ahmad ini kan, saya kalau mendidik anak tolong ini terserah. Oh iya, pokoknya saya serahkan ke engkau wahai guru, terserah kau apakan, jangan melihat aku sebagai sultan. Sultan Murad II menguasai hampir 2/3 dunia. Bayangkan sultan beneran tuh saudara. Anaknya dipukul. Sultan Muhammad Al-Fatih itu dipukul pakai kayu itu. Ketika lari ke sana lagi dipukul cekdoak. Ketika dipukul tertegun. Loh, aku kok dipukul? Aku anak sultan. Tapi ketika ada orang berani mukul dia, berarti dia sudah ada izin ayah saya. Nggak berani ngapain, diam saja akhirnya. Tapi ternyata pukulan sang guru inilah saudaraku menjadi titik balik dari sang pangeran ini, Muhammad Al-Fatih ini, menjadi orang yang soleh. Dia akhirnya tekun belajar Al-Quran sehingga umur 8 tahun sudah hafal Al-Quran. Sultan Muhammad Al-Fatih umur 8 tahun sudah hafal Al-Quran. Umur 12 tahun sudah menjadi sultan pengganti ayahnya Murad II, tapi karena masih belum ada kecukupan umur, akhirnya dipending dulu. Pada usia 19 tahun saudaraku, beliau menjadi sultan. Dan pada usia 21 tahun dia bisa merebut Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Itu gara-gara siapa? Seorang guru yang mendidik dengan tegar, dan seorang ayah mau menitipkan kepada guru dengan juga tegar hatinya. Masya Allah, nggak baperan. Inilah yang akan melahirkan anak yang soleh saudaraku. Ayo didik nih. Saya dulu, ini cerita saya saja, mohon maaf ya, saya dulu itu dididik oleh nenek saya dan kakek saya, karena saya ikut nenek dan kakek. Itu suatu saat ketika saya mulai harus ngaji Quran, metodologi Baghdadiyah, alif fathah a, alif kasra i, alif dhamma u, a i u. Nah, itu dititipkanlah kepada santri daripada nenek saya. Nenek saya Bunyai itu punya santri, disuruh ngaji ke situ.
Oh, saya merasa adalah cucunya si Bunyai. Wah, petentang-petenteng. Itu guru saya, guru ngaji saya nggak berani mukul saya. Padahal saya sudah lompat sana, lompat sini. Kalau saya ngaji itu nggak pernah anteng itu di tempat tuh. Itu yang namanya anak-anak yang lain itu tanteng takut itu, karena dulu itu ada pring tipis, terus ujungnya lancip, itu fungsinya untuk nunjuk alif fathah a, alif fathah a, alif kasrah i, alif dhamma u, a i u. Nah, kalau salah ngomong cetas begitu kan punggungnya. Saya nggak berani digituin. Wah, saya petentang-petenteng. Suatu saat ya, mungkin saking mangkalnya guru saya ini, saya kena pukul sini. Dan kebetulan buanter. Waduh, saya nangis, saya langsung meninggalkan musolah itu, langsung pergi ke ibu saya, umi saya itu maksudnya nenek saya. Itu, Mi, aku dipukul, Mi. Kaget umi saya. Karena saya langsung buka baju, merah di sini, merah. Umi saya kaget. Oh, dipukul nak, ayo sini. Tuh, saya seneng, kapok kan, saya bilang begitu dalam hati ke guru saya itu kan, kapok. Saya dituntun sama umi saya itu kan. Itu jalan Peraban, rumahnya ada genteng kali depan Isola itu kan, tuntut. Kemudian nyampe di itu yang namanya santri Madura itu kan, kalau ketemu bunyainya itu kan begini dengan ya, mungkin merasa bersalah atau gimana itu begini. Kalau bahasa Madura tak langkong nyanyi, tak langkong seporanya itu kan, mohon maaf ya. Nggak sengaja itu kan. Tidak. Tadi dipukul J bunyainya. Coba nak buka, kamu nunjuk saya di umi saya, baju suruh buka. Nah, ini kan merah ya, yang sebelah kanan. Iya, sekarang kamu ngomong kepada ustadz itu, Ustadz, kamu pukul lagi yang sebelah kiri. Kaget saya, loh kok dipukul lagi? Guru saya juga kaget. Bunyai jangan, pukul lagi. Bunyai jangan, pukul lagi. Karena diperintah Bunyai, pertama pukul dikit sebentar, cetes. Yang keras sampai merah kan. Cetas, sehingga sebelah kiri jadi merah. Saya nangis itu. Terus saya bilang, jangan nangis, kata umi saya dengan suara yang tegas, jangan nangis. Kenapa saya suruh pukul lagi? Pertama, itu tadi kau dipukul sebelah kanan sama gurumu, itu sudah benar, kamu nakal. Dan yang kiri saya suruh pukul lagi karena kamu ngelapor kepada saya. Setiap kau lapor kepada saya suruh pukul lagi. Akhirnya sejak itu saya nggak pernah lapor lagi. Akhirnya cetas-cetes saja sama guru saya itu. Tapi alhamdulillah, ini gara-gara guru saya pukulan itu, saya itu belajar lempeng itu lebih semangat lagi dan sebagainya. Alhamdulillah, ini berkah guru saya udah meninggal dunia, guru saya. Allah yaghfir lahu, ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa beliau, merahmati wa yarhamhu, merahmati beliau. Masya Allah, dan juga nenek saya. Ini pendidikan kayak begitu tuh penting. Ya, beda dengan sekarang kan ya. Pendidikannya ya kena pukul sedikit, udah lapor polisi. Ini ada dua kemungkinan. Saya nggak menyalahkan orang tua yang lapor polisi ya. Ada dua kemungkinan. Bisa jadi sang guru juga mukulnya tidak ikhlas. Kalau ulama-ulama dulu itu mukulnya kan ikhlas. Lalu bisa jadi ya, bukan berarti pasti tidak ikhlas, bukan. Bisa jadi gitu kan ya. Tetapi kalau saya sih secara pribadi, anak saya juga ketika sekolah di yayasan saya sendiri, yayasan juga saya pembinanya gitu kan ya, ketika santri saya juga yang menjadi guru anak saya, ketika ada masalah saya bilang, Ustadz gak usah ngelihat saya, apapun yang dia lakukan urusan Ustadz, saya nggak peduli, udah kau pukul nggak ada masalah, saya bilang begitu. Memang harus begitu saudaraku, kita tak boleh nih turut campur dengan pendidikan para guru-guru itu, mereka mulia itu. Bahkan para ulama-ulama sufi itu lebih memuliakan guru-guru daripada orang tuanya. Karena Imam Syafi'i menyatakan uqaddimu ustadi min walidi. Saya lebih mendahulukan guruku daripada orang tuaku, li'annahu murabbir ruhi wa jasadi. Karena dia adalah yang membimbing rohaniku dan jasadku. Itu guru. Guru kalau di pesantren kan 24 jam, orang tua kan tidak. So, ikhwatadina fidzakumullah, itu pendidikan yang harus kita lakukan, modelnya, teknisnya, yaitu tegar hati, tegas, tanpa melepas kelembutan, gitu loh. Tetap kelembutan itu harus dong, karena Rasulullah pernah bersabda, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihi min rifqah. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, maka Allah akan menyisipkan di dalam keluarga itu kelembutan. Jadi kelembutan itu penting juga.
Kelembutan tidak mengurangi ketegasan. Ketegasan jangan sampai kemudian tidak menyertakan kelembutan. Ketegasan yang menyertakan kelembutan adalah yang didasari oleh sebuah keikhlasan. Itu saudaraku ikhwatadina fillah yang pertama. Yang kedua apa? Cara mendidik anak, ya tentu keteladanan kita orang tua. Jangan sampai ngongkon sholat awake dhewe sik gurung sholat sik umek ambil handphone gurung sholat. Nah itu jangan. Karena kan lisanul hal afdalu min lisanil qaul, bahwa ucapan dalam keteladanan itu jauh lebih mandi, lebih baik daripada hanya kata-kata gitu loh. Jadi keteladanan kita udah ke masjid udah langsung ngajak anak itu kan ya. Nah, itu keteladanan saudaraku ikhwatadina fillah. Yang kelima, yang paling penting landasi anak kita dengan adab. Silakan ngaji sing alim, hafal Quran, tapi yang paling penting adalah adab. Maka kalau di pesantren itu selalu anak-anak itu diajarin adab, terutama kepada para guru, karena adab itulah yang membentuk karakter anak. Sampai-sampai para ulama menyatakan, termasuk di dalamnya Ibnu Al-Mubarak itu menyatakan, ta'allamtul adab salasina sanah wa ta'allamtul ilma ishrina sanah. Aku belajar ilmu adab itu 30 tahun, tapi aku belajar ilmu yang lain cuma 20 tahun. Artinya apa? Adab itu lebih penting. Al-adab fauqal ilmi, kata ulama yang lain. Wah, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Setinggi apapun ilmu kita, kalau nggak ada adab, ya menjadi tidak berkah itu ilmunya, ya saudaraku. Dan yang paling terakhir, yang paling penting adalah dengan kekuatan doa. Itu yang akan bisa membentuk karakter anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Jangan sampai lepas setiap saat, setiap selesai sholat kita ngedoain anak kita. Ada doa yang luar biasa diberikan oleh guru saya untuk saya, dan saya ijazahkan kepada Anda, silakan bisa diamalkan. Surat Al-Ahqaf ayat 15, baca selepas sholat. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doa yang luar biasa. Jadi doa itu minta mohon ampun kita, ya, mohon ampun kita untuk orang tua kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan juga anak-anak kita keturunan ke bawah. Itu kita doain mereka, samping mereka juga mendoain kita, yang bisa mengangkat derajat kita. So, saudaraku ikhwatadina fillah, anak itu bisa jadi penyejuk mata kita, qurra a'yun, penyejuk jiwa kita. Tapi lebih dari itu, anak itu bisa menjadi satu-satunya harapan kita untuk bisa menyambung amalan kita yang terputus gara-gara kita meninggal terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita memiliki anak-anak yang saleh dan salehah, memiliki generasi-generasi keturunan yang luar biasa, yang lebih baik daripada kita semua, ya enggak ya? Ngaji Qur'annya lebih baik daripada kita semua, karena mereka kelaklah yang akan bisa mengangkat derajat kita ke posisi yang lebih tinggi nanti di akhirat. Bahkan kita kaget dengan itu. Mudah-mudahan kita memiliki anak-anak yang saleh dan salehah. Mohon maaf, aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.